Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba update satu emiten yang cara pergerakan saat ini sudah mulai membaik. Dan ternyata BlackRock dan Wisdom Tree East mulai masuk akumulasi di awal Januari tahun 2026 ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini coba analisa saham PTBA. Bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di sekitar 2390. Bisa kita perhatikan secara teknikal untuk PTBA saat ini, cara pergerakan sama sudah mulai membaik. Karena saat ini sudah berhasil beri garis EMA 50, sekarang mencoba untuk beri garis EMA 150. Ya, walaupun sempat ditutup di atas garis EMA 150 di harga 2410, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Jadi pada saat perdagangan hari Rabu tanggal 7 Januari sempat berada di garis EMA 150, ternyata ini tidak terkonfirmasi break. Hari Kamis dan Jumat masih berada di bawah garis EMA 150. Tapi cara pergerakan apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, menurut saya saat ini masih bisa coba di hold. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul manuver investor jumbo di saham PTBA di awal Januari tahun 2026. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Bisa kita lihat di sini dari data Bloomberg, sejumlah investor global kakap seperti BlackRock dan Wisdom Tree East terpantau masih mengakumulasi saham PTBA di awal Januari tahun 2026. Dan sekarang kita lihat di broker summary. Bisa kita lihat di sini terpantau dalam beberapa minggu ini asing sudah mulai masuk. Setelah asing mulai masuk, secara pergerakan PTBA mulai membaik. Tapi di broker summary terpantau ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk PTBA apabila teman-teman sudah punya di harga bawah bisa coba di hold. Tapi untuk teman-teman ingin coba pantau dari saham PTBA masih bisa coba dipantau, tapi saat ini wait and see dulu. Jika teman-teman minggu depan mencoba untuk break garis EMA 150 ternyata gagal dan mulai melemah, lebih oke mungkin saya coba tunggu di sekitar 2330 atau di sekitar garis EMA 50 sampai 2350 untuk target entry-nya. Jadi tunggu terkoreksi dulu ke garis EMA 50, apabila masih bisa bertahan baru ikut entry. Bisa hold terus selama support ini tidak tembus, atau pertimbangkan swing di sekitar garis EMA 150 apabila PTBA gagal break. Tapi cara pergerakan menurut saya PTBA masih menarik selama masih kuat di atas garis EMA 50. Oke, sekarang coba kita lihat ITMG. ITMG jika kita perhatikan saat ini tidak seoke PTBA. ITMG memang mulai bangkit, mulai membentuk high low saat ini. Tapi sekarang bisa kita lihat masih tertahan di sekitar resisten 22.000. Dan di atas juga sebenarnya masih ada resisten garis EMA 50 di sekitar 22.100. Dan hari Jumat masih turun 0,34% ke 21.925. Tapi secara pergerakan apabila teman-teman dapat di harga bawah saat ini masih bisa coba di hold. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk ITMG, asing masih terus keluar. Jadi beda dengan PTBA, asing mulai masuk, cara pergerakan mulai membaik. Dan di broker summary jika kita lihat ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk ITMG yang ingin coba pantau dari entry, saat ini bisa lebih oke apabila entry pada saat ITMG berhasil naik di atas garis EMA 50 atau minimal berada di atas 22.000. Kan jika terpantau mencoba bertahan di 22.000 ternyata gagal, cara pergerakan ITMG masih akan sideways dan saya lihat masih ada potensi kembali melemah ke sekitar harga 21.600 sampai 21.400. Dan cara pergerakan sebenarnya masih sideways cenderung downtrend jika terpantau masih gagal naik di atas 22.000. Dia masih belum menarik untuk coba entry. Sekarang kita lihat saham AADI. Saham AADI jika kita lihat ini juga mulai membaik. Sebelumnya sideways di sekitar 7.000, berhasil rebound. Bisa kita lihat di sini mencoba break garis EMA 50 150 ternyata gagal dan kembali melemah. Dan cara pergerakan selalu saya jelaskan, fokus saya itu garis EMA 50 150. Sebuah saham apabila berhasil break ini menarik karena akan mulai uptrend, tapi jika gagal break hati-hati masih ada potensi kembali melemah. Karena cara trend ini sebenarnya masih sideways cenderung downtrend. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham AADI, asing sebelumnya masuk yang membuat AADI mulai bergerak naik. Dalam 3 hari terakhir mulai keluar. Dan bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini terpantau sebenarnya tidak ada distribusi besar. Jadi untuk AADI saat ini apabila teman-teman punya di sekitar harga 7.000, menurut saya saat ini masih bisa coba di hold selama kuat di atas 7.000. Tapi untuk kepingin coba pantau dari entry, karena saat ini masih ada potensi sudah mengetes 7.250 yang masih berupa 7.200 yang merupakan support minor, wait and see dulu. Apabila masih bisa bertahan baru coba ikut entry. Tapi tetap secara teknikal AADI baru akan oke apabila berhasil naik minimal di atas 7.500. Dan apabila mau coba spekulatif buy dan ternyata masih lanjut turun, lebih oke coba tunggu di sekitar 7.000 untuk spekulatif buy-nya. Dan sekarang kita coba lihat Adro. Adro secara teknikal saat ini mulai bangkit lagi, bisa kita lihat
Sebelumnya mencoba break garis EMA 150 gagal, malah terkena dividend trap. Setelah itu belum sempat menyentuh 1800, Adro mulai bangkit dan menarik, bisa kita lihat. Setelah bersih break garis EMA 50 150, Adro mulai uptrend. Saat ini mencoba untuk break 2100. Jadi saat ini 2000 sudah terkonfirmasi break, sudah berubah jadi support psikologis. Sekarang ada satu resisten 2100 dan resisten lebih kuat sebenarnya ada di 2200. Jadi pada perdagangan hari Kamis sempat naik di atas 2200, tapi tetap saja penutupan malah berada di bawah 2100. Satu sempat mendekati harga 2000, Adro masih bisa bertahan dari bawah. Dan sekarang kita lihat di broker summary. Bisa kita lihat ini menarik, asing dalam beberapa hari terakhir mulai masuk. Karena 3% lebih ini jika kita lihat ini sebenarnya tidak ada akumulasi dengan jumlah besar. Tapi secara teknikal ini masih layak untuk coba di hold. Yang untuk yang ingin coba pantau dan entry juga masih bisa coba dipantau. Bisa buy on breakout apabila minggu depan Adro berhasil lanjut naik di atas 2100 dengan target swing di 2200 sampai 2300. Jika gagal break dan melemah, coba tunggu di sekitar harga 2000 untuk target entry sama Adro. Dan untuk teman-teman yang sudah punya di harga bawah, bisa jadikan 2000 atau garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1910 untuk trailing stopnya. Kan cara pergerakan Adro masih oke selama masih kuat di atas garis EMA 50 150 ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.